Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu menerangkan nama saya Mia Adelia dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sulianti dari Bandung. Nah, di sini saya melakukan praktik mata kuliah, di mana praktik mata kuliah ini bernama penyuluhan KB. Nah, di sini saya akan menyampaikan satu materi tentang penyuluhan KB. Sebenarnya sharing aja gitu ya Bu, karena mungkin saya juga masih belajar dan kalau mengambil judul ini gitu belum menikah dan belum mempunyai anak kayak gitu. Nah, jadi di sini ada 1000 hari pertama masa emas tumbuh kembang anak. Nah, apa sih 1000 hari pertama masa tumbuh kembang anak itu? Nah, 1000 hari pertama ini tuh merupakan fondasi tumbuh kembang anak yang dibentuk atau dimulai dari otaknya, tubuhnya sampai daya tahan tubuhnya. Nah, fase ini itu dimulai dari sejak awal kehamilan sampai anak berusia 2 tahun. Nah, fase ini juga sering disebut dengan fase emas karena di sini tuh merupakan fase di mana menentukan bagaimana tumbuh kembang anaknya, bagaimana kesehatan anaknya, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalkan ibu belum tahu gitu, apa aja sih yang harus dilakukan di 1000 hari pertama ini? Nah, boleh dilihat ya di posternya. Di sini ada saat hamil. Nah, ketika ibu hamil, pada saat 1000 hari pertama ini tuh diwajibkan untuk memakan makanan yang bergizi. Seperti kalau misalkan dari pedoman visi piringku Kemenkesma, setengah 1/2-nya sayur, 1/2-nya buah, 1/4-nya makanan pokok, dan 1/4-nya lauk yang berprotein. Kenapa ibu hamil tuh harus makan makanan yang bergizi? Karena ibu hamil itu merupakan sumber gizi untuk anak yang ada di dalam janinnya, anak yang di dalam kandungannya, kayak gitu. Selanjutnya itu ibu hamil juga harus rutin ke bidan atau posyandu. Kenapa? Karena di sini tuh kan di posyandu itu bakal ada dicek janinnya kayak gimana, terus dikasih vitamin juga dan lain sebagainya. Dan kalau misalkan ibu hamil mempunyai masalah gitu ya, bisa langsung dibilang gitu ke ibu bidannya, ibu bidan ini gimana ya, saya teh misalnya kayak perutnya gak enak atau gimana. Nah, kalau misalkan kita sering gitu ya ke posyandu, kita bisa langsung komunikasi langsung sama bidannya kayak gitu. Nah, selanjutnya ibu hamil juga harus menghindari hal-hal yang berbahaya. Contohnya ada rokok, alkohol, dan stres yang berlebihan. Kenapa rokok itu bahaya? Karena rokok itu mengandung zat-zat yang di dalamnya itu bisa mengakibatkan janinnya tuh jadi prematur atau kekurangan oksigen di dalamnya. Makanya kalau misalkan ibu-ibu ini punya suami atau bapak atau keluarganya yang suka ngerokok gitu ya, lebih baik kita tuh menghindar. Karena kalau misalkan kita nyuruh buat bapak-bapak atau keluarga kita untuk langsung berhenti merokok kan susah ya Bu ya, karena rokok tuh di dalamnya ada zat adiktif yang itu tuh bisa membuat kecanduan kayak gitu. Nah, yang terakhir, ibu hamil juga nggak boleh stres secara berlebihan karena di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol ini akan mengakibatkan kalau misalkan produksinya berlebihan, aliran darah sesek gitu Bu. Jadi ke ibu hamil juga akan berdampak sangat buruk. Jadi ibu hamil juga harus menghindari stres berlebihan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu untuk bayi usia 0 sampai 6 bulan. Nah, pada usia ini tuh bayi harus dikasih ASI yang eksklusif tanpa tambahan makanan atau minuman. Karena ASI itu merupakan gizi lengkap dan bikin anak tuh gampang sakit. Nah, kan biasanya ada ibu-ibu tuh yang susah keluar gitu ya ASInya. Gimana ya kalau misalkan si ASInya susah keluar? Nah, itu tuh biasanya Bu dipengaruhi oleh beberapa faktor.
misalnya kayak makanan atau minumannya kurang sehat, terus stres berlebihan atau kurang sentuhan antara bayi dan kita. Nah, cara biar si air susunya tuh bisa terus mengalir gitu ya, kita tuh harus ada kontak fisik antara kita dengan bayinya supaya bisa merangsang air susunya tuh keluar kayak gitu. Kalau misalkan gimana nih kalau misalkan si air susunya tuh nggak keluar mulu gitu ya, susah. Udah dicoba berbagai hal, kan sekarang udah ada yang namanya susu formula. Nah, susu formula itu bisa dipakai kalau misalkan si air susu ibunya tuh tidak keluar, tapi tetap harus dimaksimalkan tuh ASI ini, karena susu formula cuma sebagai pendamping aja kayak gitu. Kalau misalkan kita tuh full ya dari 0 sampai 24 bulan 0 sampai 6 bulan itu ASI eksklusif, maka itu tuh udah jadi investasi besar gitu untuk masa depan anak kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu ada bayi usia 6 sampai 24 bulan. Nah, pada usia ini tuh bayi sudah dikasih MPASI yang bergizi dan sesuai umur. Tapi tetap meskipun kita udah kasih MPASI, ASI-nya juga harus tetap dilanjutkan kayak gitu. Kalau misalkan ibu-ibu bingung nih, kalau MPASI yang bergizi itu yang kayak gimana sih, yang sehat itu yang kayak gimana? Sekarang udah ada HP ya Bu ya, bisa dicek gitu di YouTube-nya, bisa langsung cari atau enggak langsung ke Google gitu, MPASI yang bergizi itu yang kayak gimana. Biasanya mah ibu sekarang suka nonton YouTube-nya Nikita Willy. Nah, di situ tuh udah lengkap biasanya kayak parenting yang baik tuh kayak gimana, produk-produk yang bagus yang kayak gimana, udah dijelaskan biasanya ada di podcastnya Nikita Willy, ada YouTube-nya ya, kalau misalkan boleh. Selanjutnya yaitu ada imunisasi dan vitamin. Nah, imunisasi dan vitamin itu penting untuk mencegah penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Jadi kalau misalkan kita mau imunisasi dan dikasih vitaminnya rutin, berarti kita harus rajin ke posyandunya biar kita bisa dikasih vitamin dan sekaligus imunisasi kayak gitu. Selanjutnya yaitu ada faktor yang terakhir nih Bu, ada stimulasi dini. Nah, seringkali ibu-ibu tuh lupa gitu tentang stimulasi dini tuh. Nah, apa sih stimulasi itu? Stimulasi merupakan cara kita merangsang tumbuh kembang anak sejak lahir. Contohnya tuh kayak kita peluk anaknya, kita ajak ngobrol, kita ajak main supaya anaknya bisa kembang tubuhnya itu bisa lancar kayak gitu. Kalau misalkan ibu-ibu bingung gimana ya cara stimulus anak tuh, kan biasanya kalau misalkan ibu-ibu suka main kayak cilukba kayak gitu ya Bu ya sama anak-anak, itu tuh termasuk stimulasi dini untuk bisa merangsang tumbuh kembang anak itu secara optimal. Buku pinnya dipegang juga Pak. Nah, jadi masa-masa ini tuh harus dipenuhi selama 1000 hari pertama. Nah, 1000 hari pertama itu kalau misalkan nggak maksimal atau nggak optimal akan mempengaruhi beberapa faktor. Misalnya bisa terjadi stunting, terus bisa mempengaruhi otaknya dan tumbuh kembang. Biarin Pak, ada apa-apa. Nah, ini penting karena bisa juga stunting dan juga bisa anak itu bisa mempunyai otak yang cerdas dan menjadi tubuhnya itu menjadi kuat dan mengurangi resiko penyakit di masa depan dan mempunyai bekal untuk anak tumbuh menjadi generasi yang terbaik. Sekarang udah banyak ya Bu, kalau misalkan dilihat dari data-data stunting itu udah mulai meningkat ya. Nah, makanya kalau misalkan mau menghindari stunting itu 1000 hari pertama ini tuh harus diupayakan secara maksimal biar tumbuh kembang anak itu bisa lancar, bisa bagus kayak gitu. Pengertian dari stunting itu sendiri gitu ya. Stunting merupakan kondisi gagal kembang anak akibat dari kurangnya gizi yang kronis. Biasanya tuh ditandai dengan anaknya tuh susah untuk tinggi di usianya yang misalnya udah 1 tahun tapi masih kurang tinggi gitu ya, masih di bawah. Nah, itu tuh bisa jadi stunting tuh gitu. Makanya peran posyandu di sini itu untuk mengecek berat badan, tinggi anak setiap bulan dan
biar bisa kekontrol gitu, biar bisa kecek, oh anak ini teh ternyata tingginya udah mulai naik nih, oh anak ini teh tingginya masih menurun nih, gimana ya biar bisa anak ini tuh tingginya tuh bisa naik, biar nggak tercegah stunting kayak gitu. Terus di posyandu juga nanti bisa mengedukasi soal gizi dan pengasuhan. Kemudian disediakan juga imunisasi dan vitamin. Bisa juga ibu itu curhat gitu ya ke kader-kader yang di sini, misalnya kayak bingung nih pola asuh yang baik itu yang kayak gimana. Terus gizi apa aja gitu, makanan apa aja yang harus diberikan kepada anak biar anaknya tuh gak kekurangan gizi. Bisa juga langsung konsultasi ke bidannya langsung kayak gitu. Makanya ibu-ibu itu harus rajin gitu ya ke posyandu biar keluarganya bisa berkualitas disebutnya mah gitu. Nah, selanjutnya kalau misalnya ibu-ibu penasaran gitu, kenapa sih ini tuh disebut dengan 1000 hari pertama? Nah, 1000 hari pertama ini tuh merupakan penjumlahan Bu dari awal masa kehamilan sampai anak usia 2 tahun. Kalau misalkan dihitung ya, masa kehamilan itu kurang lebih 270 hari dan anak usia 2 tahun ini tuh kurang lebih 730 hari. Nah, kalau misalkan ditambahkan, dijumlahkan, itu tuh menjadi 1000 hari pertama. Makanya ini namanya 1000 hari pertama masa emas tumbuh kembang anak. Gitu. Nah, kalau misalkan nanti ibu-ibu masih bingung gitu ya, gimana ya caranya biar bisa optimal gitu ya 1000 hari pertama anaknya itu, boleh ibu-ibu disimpan posternya atau bisa mungkin nyari-nyari gitu ya di Google tata caranya gitu, pasti langsung muncul karena sekarang mah udah serba canggih ya, jadi kita tuh harus melek tentang media sosial biar kita tuh gak ketinggalan zaman seperti itu. Nah, untuk itu mari kita jaga gitu ya 100 hari pertama ini tuh dengan gizi yang cukup, kasih sayang yang tulus, dan perhatian yang konsisten, karena anak yang hebat itu tumbuh dari ibu yang kuat, ibu yang peduli, ayah yang terlibat, juga lingkungan yang mendukung. Kalau misalkan salah satu faktor misalnya nih kayak ibunya kurang peduli terhadap gizi anak atau terhadap kembang anak, nanti itu bakal mempengaruhi untuk anak itu sendiri, karena anak itu merupakan titipan gitu ya dari Allah yang harus kita jaga. Kalau misalkan kita nggak jaga, nanti kita nggak amanah